Ini adalah soal 5 ya. Kalau di bukunya Pak Lutfi itu soal 21, 12 ya. Nah, jadi ini kalau bagi yang belum baca bukunya Pak Lutfi ya, silakan dilihat. Nah, ini persis apa yang ada di sini itu sama dengan ada yang di slide ya. Jadi silakan dirujuk juga kalau memang di slide kurang begitu mengerti ya. Seperti itu. Nah, hanya saja memang apa namanya, memang tidak selengkap dengan apa yang ada di CSO dan kemarin kita sepakat bahwa ini yang akan keluar itu tidak terlepas dari apa yang ada di slide dan yang di slide sama dan yang di buku gitu ya untuk chapter ini toh. Nah kalau chapter leasing enggak beda, yang di buku nggak sama gitu. Jadi memang harus kayak loncat-loncat gitu ya. Nah ya mohon dimaklumi ya karena memang ilmu AKM ini berkembang eh, cukup hangat di kampus kita gitu, sehingga apa namanya ilmu tentang leasing itu kita baru dapatkan setelah dalam waktu berjalan ya. Jadi mau tidak mau yang update adalah yang di slide, yang di buku tidak update. Nah kalau chapter ini sama antara yang di buku dengan yang kita sama ya. Oke, nah, kita akan lihat 2112 itu adalah uh, yang ini ya. Kita lihat dulu. Uh, Bunga Rampai 2019-2020. Ini kalau tahun 2019-2020 ada di soal 5 seperti ini ya teman sejati. Sama ya. Tuh, teman sejati. Kita baca. Oke, kita akan lihat dulu overview soalnya dan kita nanti susun strategi bagaimana cara memecahkan soal ini ya. Pertama, PT Teman Sejati ini kita tentang chapter 22 atau desain error. Nah, ini membeli bisnis dengan harga 300 juta. Oke, kemudian biaya angkutnya adalah 5 juta. Sip. Kemudian estimasi masa manfaat adalah 4 tahun ya, residunya 30 juta. Garis lurus masih enak. Kemudian di overhaul sebesar 50 juta yang menambah pada 1 Januari ya. Artinya ini kalau kita gambar timeline ya gitu. 0, kemudian 1, kemudian 2, kemudian 3 ya. Sampai berapa masa manfaat tuh? 4 ya, sampai ke 4 ya. Nah, dia beli 1 Januari. Titik nolnya 1 Januari 2017. Kemudian pada 1 Januari 2020 ya, berarti ini kan periode pertamanya 1 Januari 2018. Periode keduanya 1 Januari 2019. Periode ketiganya 1 Januari 2020. Nah, ini adalah sudah 3 tahun ya. Nah, kalau dari sini kita bisa melihat di sini ditambahkan 50 juta. Nah, gitu ya. Kemudian dan menambah masa manfaat dari 4 menjadi 7 ya. Harusnya berhenti di titik keempat, tapi ini nambah jadi ke-7. Nah, kita tinggal analisis dari titik ketiga ini ke titik keempat, ke titik terakhir itu berapa tahun ya. Berarti tinggal 7 dikurang 3 ya. Kurang 3 sama dengan 4 ya. Nah, maka sisa masa manfaatnya adalah 4 tahun. Nah, ini udah pegang nih, pembaginya adalah 4 tahun ya. Oke, nah jadi pada dasarnya ini adalah soal tentang estimasi ya, change in estimate. Nah, change in estimate ini kalau kita bisa simpulkan nanti kita akan lihat babnya ya. Change in estimate ini pada dasarnya ada biasanya itu depresiasi ya, terkait dengan depresiasi. Biasanya ya, depresiasi. Nah, dan dia biasanya juga itu ada terkait dengan residual value, terkait juga dengan si apa namanya useful life. Nah, terkait juga dengan metodenya, ya. Nah, cuman di sini ada tambahan, ya, ada overhaul ini. Nah, ingat ya, makanya ketika memahami chapter ini, maka murojaah kembali, ya. Ini adalah chapter kumpulan dari semua chapter yang ada di Kieso. Kalau salah, gini cara memperbaikinya, sehingga kita paling tidak harus tahu gimana cara yang benernya, ya. Nah, makanya kembali lagi ke chapter berapa nih? Chapter 9 sama 10 kalau tidak salah ya, tentang aset tetap itu, bahwa ketika ada maintenance ya, maka ada dua, ada yang bisa menambah masa manfaat, ada yang kita kapitalisasi, ada yang tidak gitu ya. Nah, mana yang bisa dikapitalisasi? Ada additions, kemudian ada major repairs ya. Nah, kalau maintenance biasa tidak menambah ada beberapa syarat ya, maka itu di-expense-kan, tidak dikapitalisasi. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau ini ternyata menambah masa manfaat ya. Kemudian ada 3 misalnya, menambah masa manfaat, menambah kapasitas, sama menambah kualitas ya. Nah, seperti itu.
Jadi kalau memenuhi ketiga syarat tersebut, silakan lihat kembali di chapter 9 ya. Maka biaya-biaya yang terkait dengan maintenance, repair dan sebagainya itu dikapitalisasi. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi itu jebakannya tuh. Itu pengembangan dari apa yang ada di slide ya, seperti itu. Nah, oke. Nah, dan tidak ada nilai residual. Residual value berarti menjadi 0. Nah, di sini ya. Untuk depresiasi 2020 seterusnya, perusahaan mengganti metode depresiasi dari garis lurus menjadi saldo menurun ganda. Ya. Berarti udah residual value-nya berubah, life-nya berubah, metodenya juga berubah. Selamat datang di AKM 2 ya. Nah, oke. Pada dasarnya, cara mengerjakan soal ini adalah kalian harus mengetahui berapa book value dan berapa remaining life ya, remaining life. Remaining life. Nah, remaining life udah ketahuan tuh dari 3 menjadi dari 4 tahun menjadi 7 tahun. Sedangkan sekarang kita ada di titik ke mana? Ketiga gitu ya, di tahun 2020 nih ya, 2020. Dan belum melakukan tutup buku. Nah, akhirnya apa? Remaining life gampang, 7 kurang 3, 4. Nah, book value berapa ya? Itu yang harus dicari dulu ya. Dicari dulu, nanti book value-nya nanti ditambahkan dengan 50 juta ini ya. Nah, seperti itu caranya. Ini berarti tentang accounting estimate ya, accounting estimate. Oke, kemudian yang kedua ini adalah tentang error. Nah, ini ya, inventory ya, inventory. Oke, nah inventory ini tidak ada di slide-nya Pak Lutfi ya. Kalau ini kan ada, ini ada. Nah, ini tentang error, tapi untuk pencatatan inventory. Nah, error itu ada dua, ada yang counterbalance dan ada yang non counterbalance ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga di sini adalah perubahan metode cost recovery ke metode percentage of completion ya. Nah, berarti ini yang pertama estimasi, yang kedua adalah error ya. Yang ketiga adalah accounting change in policy, accounting policy change ya, atau change in policy ya. Ini dia. Oke. Berarti ada estimasi, ada error, udah lengkap ya, ada policy ya. Nah, terus apakah sudah cukup? Kalau ini errornya non counter yang counterbalance ya. Nah, error ada dua ya. Tinggal satu lagi berarti ada error yang counterbalance yang belum yang non counterbalance yang belum masuk ke dalam soal ini ya. Oke, baik kita lanjutkan ya. Jadi yang ketiga ini ada tentang policy ya. Bagaimana perubahannya? Nah, dan ada tarif pajak. Nah, 40% ya. Nah, ini sebetulnya apa namanya? Ini nanti apakah ada kaitannya dengan pajak gitu ya? Kalau dia merupakan perusahaan konstruksi, maka PPh-nya itu adalah PPh final dari omset ya, PPh final. Sedangkan PPh final itu adalah beda tetap BT ya, beda tetap atau permanent difference. Ketika permanent difference, maka tidak ada yang namanya DTA sama DTL ya. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan di slide kemarin kan diajarkannya mungkin ada DTL-nya kali ya. Nah, itu sebetulnya tidak ada ya, karena yang men-trigger DTA sama DTL itu sebetulnya beda waktu. Beda waktu itu adalah temporary difference. Contohnya karena perbedaan depresiasi, kemudian perbedaan pencatatan inventory satu FIFO satu LIFO. Nah, gitu ya. Nah, makanya di sini kita abaikan pajaknya ya, tidak usah kita masukkan. Meskipun di kunci jawabannya itu adalah dimasukkan ya. Oke, tapi kita koreksi lah. Sebetulnya memang tidak ada efek pajaknya. Nah, yang keempat sekarang. Nah, jadi udah ada tuh, policy udah ada, estimasi udah ada, error udah ada, tapi yang counterbalance ya. Nah, yang belum yang mana nih? Nah, yang belum berarti yang non counterbalance yang harusnya ada nih ya, yang belum nih ya. Cuma kita lihat deh. Ternyata kita analisis yang keempat dulu ya. Yang keempat, perusahaan belum pernah mencatat premi asuransi. Nah, total premi adalah bla 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 dan lain-lain. Nah, ini counterbalance juga ya, ada di slide-nya Pak Lutfi. Kemudian depresiasi tahun belum dicatat. Nah, ini juga, nah kalau belum dicatat bisa non counterbalance dampaknya. Nah, dapat deh nih yang non counterbalance ya. Kemudian saldo piutang, sedangkan saldo tersebut terkait belum dilakukan pencatatan ya, tidak ada penghapusan piutang. Nah, ini juga
saldo piutang adalah sebesar 57 juta, sedangkan saldo adalah 44 juta. Oh ini, nah ini non counterbalance juga ya. Kalau piutangnya nggak dihapus, maka ya dia salahnya akan tetap ikut, nggak akan dia terpulihkan dalam waktu 2 tahun ya. Jadi selamanya nggak akan bisa terpulihkan kalau kita nggak mengoreksi. Itulah non counterbalance ya. Oke, nah ini adalah skema dari soal yang akan kita bahas. Oke. Nah, dari sini kita akan bahas ya bagaimana cara mengerjakan soal ini. Oke, kita udah ada nih kunci jawabannya ya. Jadi kita langsung bahas aja. Bagaimana cara mengerjakan soal yang 21 12? Tadi ya, kalau yang satu ini berkaitan dengan estimasi ya. Tadi udah saya jelaskan ini berkaitan dengan estimasi ya. Kalau dengan kaitan dengan estimasi, ini berarti book value dikurang dengan residual value yang baru dibagi dengan remaining life ya, remaining life. Nah, udah. Tadi kita udah dapatkan ya, remaining life-nya adalah tadi 4 tahun ya, seperti itu. Nah, oke, kita akan bahas dulu. Kalau itu tugas kita sekarang gimana cara mencari book value-nya. Nah, kita tulis dulu nih ya. Cost of machine-nya 300 juta dan membayar biaya angkut 5 juta. Berarti kan yang namanya cost of machine itu kan pertama adalah semua cost, insurance, and freight ditambah dengan attributable. Nah, ini kembali lagi ke PSAK 16 ya. Ini di PSAK 16 atau di chapter 10 dan chapter 11. Nah, sekarang kita lihat ini biaya angkut, berarti ini freight. Nah, maka akan kita tambahkan dengan cost ya, menjadi 300 tambah dengan 5 juta 305 ya. Residual value-nya awalnya adalah 30 juta. Oke, kemudian di tanggal 1 Januari dia direnovasi total sebesar 50 juta. Ya, berarti depreciable base untuk penyusutan awal adalah gimana? Tinggal dikurangin aja, 305 dikurang dengan 30 juta sama dengan 275 ya. Nah, ini yang menjadi depreciable base untuk awal. Dibagi dengan masa manfaat ya. Masa manfaatnya kan 4 tahun. Gitu ya. Nah, kemudian depresiasinya berapa? Awalnya berarti depresiasinya adalah tinggal dibagi 275 bagi dengan 4 sama dengan 685 750 ya. Nah, di sini kita lihat ya bahwa dia tahun 2017, tahun 2020 dia melakukan overhaul. Nah, berarti berapa jaraknya? 17, 18, 19 ya, 3 tahun. Karena ini kan 1 Januari 2020 sama dengan 31 Desember 2019 ya. Dapat deh. Tuh, tinggal dikaliin aja dengan 3 ya. Hasilnya nanti nilai bukunya 98 juta. Dan karena overhaul itu termasuk ke dalam major repairs, dan major repairs itu memenuhi syarat untuk dikapitalisasi. Kenapa? Karena pertama menambah masa manfaat, itu ciri khasnya. Sebenarnya harus memenuhi 3 sih dan ya. Tapi kita asumsikan lah ya, ketika terlalu masa manfaat bertambah, berarti kapasitas pasti bertambah. Kualitas kita asumsikan juga bertambah ya. Sehingga ini kita kapitalisasikan ya. Overhaulnya 50 juta. Nah, nilai buku setelah overhaul berapa? Tinggal ditambahin aja ya. 148 ya. Nah, sisa masa manfaatnya ya tinggal dicari jaraknya 1 Januari 2020 sampai dengan tunggu kita gambar ya. Jadi kalau kita gambar ini kan 1 Januari 2017 ya. Titik ke 0 ya, titik pertama, kedua, dan ketiga ya. Ini titik ketiga 1 Januari 2020. Nah, kita gambarkan 7 tahun berarti tinggal ditambah 0 sampai 7 ya. Ya udah tinggal dikurang, 7 dikurang 3 sama dengan 4 tuh ya. Ya, depresiasinya berapa ya, tinggal dibagi, book value udah dapat, remaining life udah dapat, hasilnya adalah ini ya. Nah, karena kita lihat apakah udah tutup buku, ternyata belum tutup buku ya. Kalau belum tutup buku langsung depreciation expense pada akumulasi. Kalau sudah tutup buku gimana Pak? Kalau sudah tutup buku maka ini tinggal diubah aja depreciation expense ganti dengan RE. Udah deh kelar. Ya seperti itu. Nah yang kedua sekarang pada akhir 2020 PT Lestari Jaya menemukan kesalahan atas pencatatan persediaan. Nah ini yang nggak ada di buku Kieso di saja Pak Lutfi ya. Oke, nah kita lihat dulu deh. Nah ini ya, kalau kalian bisa lihat nih, kalau di Pak Lutfi ini pertama perubahan kebijakan itu kontrak konstruksi, kedua itu persediaan, ya, keempat itu estimasi yang tadi ya penyesuaian depresiasi.
koreksi kesalahan tuh. Ini yang non counterbalance tadi ya udah dicontohkan. Kemudian yang ini yang contoh-contohnya. Nah, jadi kalau di sini kan udah dicontohkan ya, dia melakukan kesalahan sebagai berikut. Ya, pertama tanggal 31 Desember dia overstated ya. Kemudian juga 2018 dia understated, 2019 dia overstated ya dan belum tutup buku. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Cara memperbaikinya ya ini ya, COGS pada retained earnings ya. Jadi ketika kita ingin memperbaiki 2019 18 itu understated, nah kenapa pada COGS? Kenapa nggak pada inventory? Nah, itu ada sejarahnya ya. Kenapa pada COGS? Kenapa nggak pada inventory? Kalau dia understated, ini kan logikanya adalah ending inventory understated ya. Berarti kalau ending inventory understated ya, maka COGS ya itu akan overstated ya. Kemudian net income itu akan understated gitu ya, karena COGS-nya gede, net income-nya akan turun gitu ya. Nah, sehingga apa? Cara memperbaikinya adalah kita harus naikkan net income-nya menjadi dinaikkan. Kalau kan udah ini terjadi di 2018 dan baru ketemu di 2019, artinya apa? 2018 kan udah tutup buku sehingga RE yang kita koreksi ya. Nah, maka RE dikredit nih ya. Sekarang saya tanya, kenapa pasangannya COGS? Kenapa pasangannya COGS ya? Nah, ini dia nih. Ini kan 2018 ya. Pasangan COGS ada di 2019 ya, di 2019. Nah, kenapa Pak? Kenapa ditutup pada COGS? Nah, kita harus ngerti alurnya lagi. Lihat di chapter PSAK 14 dan lihat di chapter 8 ya, tentang inventory ya. Nah, rumusnya gimana? Ending inventory 2018 akan menjadi beginning inventory awal 2019 ya. Berarti kalau ending inventory understated ya, ini menjadi overstated ya. Beginning inventory awalnya menjadi overstated ya. Berapa overstatednya? 9.600 ya, 9.600. Nah, gitu ya. Gambarin dulu. Gitu ya. Nah, kemudian kan rumusnya gimana? Ada purchase tetap ya. Kemudian sama dengan cogas ya, sama dengan cogas ya, cogas. Cogasnya juga menjadi understated 9.600 ya. Kalau kita berarti sorry, ini teh ending inventory understated, ini salah panah nih ya, maaf ya. Salah panahnya ya. Atau kita langsung aja ya, karena understated berarti ini kita dalam kurung ya, minus gitu ya maksudnya ya, minus. Berarti cogasnya pun minus ya, 9.600. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan ending inventory-nya? Nah, ending inventory-nya kan 2019 sudah ada nih tuh. 2019 ada 7.100 overstated. Nah, ending inventory itu kan dia kalau overstated berarti kan dikurangi dengan ending, gimana ya cara jelasinnya? Kayak gini deh. Oh ya. Kalau overstated berarti apa namanya? Tandanya itu plus ya. Oke, berarti ini plus ya, plus 7.100 ya. 7.100 ya. Nah, rumusnya adalah gimana? Rumusnya itu adalah cogas dikurang dengan ending inventory gitu ya. Cogas itu dikurang dengan ending inventory. Nah, ini nih. Berarti minus 9.600 dikurang dengan 7.100 gitu ya. Nah, berapa itu? Nah, sehingga ini menjadi berapa tuh? 700, 9 tambah 7 berapa tuh? Ya, 9 tambah 7 sama dengan 16 ya. 16.700. Ya, jadi minusnya minus 16.700. Nah, gitu ya. Berarti cara memperbaikinya gimana ya? COGS-nya harus 16.700 ya. Ini kan berkurang ya. Artinya ini understated 16.700. Nah, cara mengkoreksinya berarti COGS harus ditambahkan. COGS-nya harus dinaikkan. Nah, maka COGS ditaruh di debit ya, seperti itu. Ya. Nah, ini nih, ini kan minus. Nah, ini ditambahin jadi plus ya. Biar terkoreksi maka harus ditambahin, maka ditaruh di debit ya. Nah, kayak gitu maksudnya ya. Jadi kalau saya bikin jurnal itu saya satuin. Nanti COGS sebesar 16.700 pada apa? Pada RE ya.
sebesar 9.600 pada inventory ya. Sebesar berapa? Sebesar 7.100. Nah, itu that's why ditutup pada COGS ya, karena ada kaitannya dengan COGS di tahun sekarang ya. Oke, jadi menyebabkan COGS di tahun sekarang itu menjadi understated. Jadi ditambah. Nah, itu sih intinya ya. Nah, sama yang ini juga sama ya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan BDM Excel ya. Yeah. Nah, kalau untuk yang ini pun juga sama ya. Kalian perhatikan persediaan tahun 2018 dicatat terlalu rendah. Berarti ini 2018, posisi kita di 2020. Berarti ini udah counterbalance ya, udah CB dan udah tutup buku, maka no entry ya. No entry. Ya, berarti ini nggak usah dibuat. Ya, sekarang kita lihat yang 2019. Nah, ini nih caranya ya. Saya masukin ke Excel. Dicatat terlalu tinggi, overstated, berarti tandanya positif ya. Nah, over tuh saya kasih ya. Kemudian ada purchase ya. Purchase-nya anggap 0 ya. Nah, kemudian ini saya langsung ya dikurang. Nah, di sini kita lihat ya. Karena ending inventory 2019 overstated, ini kan EI ya. EI-nya overstated, maka dia akan dicatat beginning-nya pun overstated ya di tahun 2020. Gitu ya, beginning 2020 overstated ya. Kemudian kita masukkan tuh di 2020 sendiri ternyata beginning ending inventory-nya terlalu rendah. Nah, maka di sini dicatat understated ya. Understated tandanya minus. Oke, tandanya minus. Minus 26 juta. Nah, COGS-nya gimana ya? Tinggal ini mungkin saya hapus dulu ya. Ini berarti ini cogas ya. Cogasnya sama dengan 18 ya, sum. Nah, kemudian yang ini juga saya yang ini saya ubah ya. Kita ini kembali. Ya, 44 juta. Jadi pada dasarnya berapa COGS-nya yang harus dampaknya, maka ya udah tinggal dikurangin 18 juta dikurang minus 26 juta ya. Jadi 18 dikurang minus 26 juta, berarti sama dengan positif ya. Berarti sama dengan 44 juta, sama aja dengan 18 ditambah 26 sama 44 juta. Nah, ini yang harus kita catat. Nah, ini karena dia over, berarti kita harus koreksi, harus diturunin. Makanya COGS ditaruh di kredit ya. Nah, pasangannya tadi ya return earnings pada inventory. Udah deh. Gampang, sisanya mah gitu-gitu aja sih. Jadi kalau ini percent of completion, kalian tinggal cari selisihnya ya. Selisihnya, kemudian yang kita koreksi yang 2018 sampai 2019. Ini retrospektif adjustment-nya ya. Ya udah deh, beres. Oke, nah karena tidak ada deferred tax liability, maka ini saya hapus. Nah, kita ambil yang ini ya. Nah, yang ini ya. 2018, 2019, selisihnya berapa? Selisihnya adalah 325 ya. Dapat dari mana, Pak? Pertama kan kita ingin mencatat perubahan ya dari cost recovery ke si metode percentage of completion ya. Ini percentage of completion 800, kemudian kalau cost recovery-nya 475 ya. Berarti selisihnya naik ya. Positif ya, 800 dikurang dengan 475 sama dengan 325. Nah, 2019 juga sama, 9,5 dikurang 625 sama dengan 325. Totalnya berapa? Totalnya untuk 2018-2019 retrospective adjustment-nya adalah 650 juta. Nah, ini yang kita bukukan ya. Nah, jadi seperti ini langsung karena itu bedanya beda tetap ya beda tetap sehingga tidak perlu ada efek DTL. Langsung aja 650 juta. Ya. Oke, nah sekarang yang 4A sekarang ya 1 Januari 2018 perusahaan belum pernah mencatat transaksi premi asuransi. Total premi adalah perusahaan belum pernah mencatat transaksi terkait premi asuransi untuk masa Januari sampai dengan 30 Juni ya, berarti masa 6 bulan. Total premi adalah 35 juta dan telah dibayar pada tanggal 1 Januari 2018 secara tunai ya. Nah, oke, jadi belum pernah mencatat transaksi terkait premi untuk periode Januari sampai dengan Juni ya. Nah, sehingga 35 juta ini kan untuk berapa tuh? Januari,
18, 19. Oke, saya gambar timeline-nya ya. Berarti ini kan 1 Januari 2018, yang ini titik 0, 1 Januari 2018. Kemudian sampai dengan akhir tahun 2020 ya, ini 1 Januari 2020. Kemudian yang kedua gitu ya, ini adalah 1 Januari ini 18 ya. Ini 19. Ya, kemudian yang ini 1 Januari 2020 ya. Oke, jelek banget sih ini. Nah, udah ya 1 Januari 2019, 1 Januari 2020. Kemudian yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah 1 Januari 2021 ya. Atau kan ini sama aja dengan akhir 2020 ya. Oke, jadi ada 3 tahun tuh ya. Ini dibayarkan di awal tahun sini sebesar 35 juta. Ya, berarti ini tinggal dibagi 3 ya, 35 dibagi 3. Nah, tapi dia belum mencatat untuk yang Juni ya, setengah tahun di antara periode 0 sampai ke 1 dia belum mencatat ya. Nah, oke, gimana tuh caranya, Pak? Ya, udah tinggal kita lihat jawabannya. Ya, langsung. Nah, posisinya adalah di 2020 ya. Oh, no, sorry. Berarti terkait permohonan asuransi untuk masa 1 Januari 2018 sampai 30 Juni 2020. Belum pernah mencatat terkait premi asuransinya ya. Nah, dan ini udah dibayar secara tunai ya. Total premi asuransi telah dibayar pada tanggal 1 Januari 2018 secara tunai. Tapi belum dicatat gitu. Oke. Berarti tidak ada pencatatan awal prepaid pada cash. Gitu ya. Nah, karena prepaid sama cash itu akun Shopee, maka kita koreksi dulu ya. Kita bikin dulu prepaid pada cash ya, 35 juta. Nah, baru kita kan ingin mencatat di 2020 ya kan. Baru kita koreksi tuh. Selama ini kan udah terjadi dua setengah tahun ya. Nah, di tahun 2018 sampai 2019 itu kan 2 tahun ya. Ya udah tinggal kita bagi aja dengan 2,5 ya, dikali 2 ya. Atau bisa juga dengan kita ingin mencatat sebanyak 2 tahun dulu ya kita catatnya. Nah, kemudian ini pencatatan untuk 2 tahun, kemudian insurance expense-nya ini kalau adalah yang setengah tahun terakhir ini ya, insurance expense pada prepaid insurance ya. Atau kalau saya sih cara mencatatnya langsung gampang aja ya. Jadi cash-nya berapa? 35 juta ya. Return earning yang terjadi dalam tahun pertama dan kedua belum dicatat ya kita masukkan ke sini ya, mengurangi return earnings ya. Kenapa mengurangi return earnings? Karena ya tadi ya expense-nya belum kita catat ya. Seperti itu. Expense itulah yang kita masukkan sebagai ganti dengan return earnings. Nah, untuk yang tahun ini kita catat sebesar 7 juta. Gitu deh. Nah, oke. Berikutnya adalah yang mana lagi ya? Yang B sekarang, depresiasi belum dicatat ya. Udah langsung aja depreciation pada accumulated equipment ya. 15 juta. Kemudian yang ketiga adalah yang ini. Saldo piutang adalah 57 juta, kemudian sedangkan saldo piutang per tanggal 31 Desember 2020 adalah 44 juta. Nah, adanya pengurangan piutang belum dicatat tuh. Nah, gimana? Dan tidak ada penghapusan piutang. Ya udah tinggal dicatat aja. Berarti AR-nya di mana? AR-nya di debit, AR-nya di kredit karena berkurang, ya. Dan ketika AR berkurang, maka dia pasti bisa jadi 2 hal. Bisa karena adanya penghapusan piutang, ya. Bisa terjadi kalau dia memang dilunasi gitu ya. Nah, di sini ada keterangan tidak ada penghapusan piutang. Sehingga apa? AR berkurang itu pada dasarnya bisa disebabkan 2 hal tadi ya, karena ada penghapusan, berarti ini ada BDE gitu ya. Atau ada pelunasan, berarti ini adalah cash gitu ya. Nah, jadi kita menerima cash ya, menerima cash ini bertambah. Nah, kalau kita hapus berarti kita cash-nya nggak ada, kita ganti dengan BDE, BDE-nya yang bertambah. Nah, ada keterangan tidak ada penghapusan, maka udah pasti cash yang kita catat, gitu ya. Oke, nah, ya udah deh beres, tinggal cash pada account receivables ya. Kenapa cash Pak? Karena cash itu akun neraca, jadi ketika lintas tahun pun kita bisa ikutkan, gitu ya. Kalau lupa ya tinggal dicatat aja. Kelar. Lagi Bertanya Pak,
Oh, boleh, boleh. Silakan. Saya masih bingung yang inventory tadi, Pak. Yang latihan berapa tadi, Pak? Yang 24 juta, 18 juta tadi itu, Pak. Oh, ini. Kenapa itu kok udah tercounterbalance, Pak, yang 2018-nya, Pak? Yang 2018 sudah tercounterbalance. Yang ini ya? Iya, kenapa kok sudah tercounterbalance, Pak? Oke, sudah tercounterbalance. Kalau gitu kita bahas. Nah, posisinya ada di sini ya. Posisinya ada di sini. Ada di 2020 ya. Oke. Oke, kita selesaikan case ini dulu. Kalau dia endingnya ada, maka COGS-nya akan over ya. Udah nih ya. Kalau COGS over berarti NI-nya akan under ya, minus. Nah, dampaknya kita bawa nih ke 2019 ya. 2019 itu beginningnya dia minus ya, karena ending di 2018 itu under ya. Berarti beginningnya juga minus. COGS-nya pun minus. Nah, di sini ada nih endingnya ternyata di tahun 2019 adalah 18 juta ya. Ya, berarti kan over ya, over tidak terlalu tinggi, berarti overstatement, berarti positif nih nominal tandanya. Nah, kalau gitu tinggal dikurangi aja COGS dikurang dengan 18 juta ya, sama dengan 42 juta. Ini under COGS-nya. NI di tahun 2019 itu adalah over ya, seperti itu. Baik, jadi pertama kita kembali teorinya dulu ya. Jadi 2019 ini kan dia over ya. Kemudian sebagai dampak COGS-nya yang understatement, maka NI 2019 adalah overstatement sebesar 42 juta ya. Oke, nah kemudian lanjut lagi ke COGS 2020 ya. Beginningnya adalah mengacu ke yang endingnya ya, seperti itu. Ending 2019 adalah over, berarti begininya pun over juga gitu ya. COGS-nya over juga. Nah, kita lihat soalnya. Di sini ada ending sebesar terlalu rendah sebesar 26 juta. Oke. Nah, berarti di sini minus 26 juta. Nah, COGS-nya gimana? 18 dikurang dengan minus 26 sama dengan 44 juta over ya. Dampaknya terhadap net income apa? Dampaknya terhadap net income adalah 44 juta under ya. Nah, sekarang ini namanya apa namanya? Kita ingin melihat apakah ini counterbalance atau enggak gitu ya. Dengan melihat apa? Dengan melihat sebetulnya tuh ya tadi ya selisih antara 24, 42, nah sama yang 44 ya. Seperti itu ya. Nah, sekarang kalau kita mau jumlahkan ya, bisa aja di sum ini dan juga ini salah. Pakai koma. Ini dan juga ini dan juga yang atas ini 26 juta ya. Nah, tuh. Berarti dia ada kalau kita jumlahkan sebetulnya secara umum dia itu ada sekitar selisih 26 juta ya. Kalau kita tidak koreksi ya, ada overstatement sebesar 26 juta ya. Overstatement terhadap apa? Ini kalau kita jumlahkan ya, kalau kita akumulasikan, sepertinya ini akumulasi ya, akumulasi NI ya 2018 sampai 2020 ya, seperti ini. Akumulasi NI ini berarti ini adalah under ya, under. Nah, untuk melihat apakah ini terkontrol atau enggak, kita buktikan seperti ini ya. Nah, akumulasi NI 2018 sampai 2020 adalah under 26 juta. Nah, ini sama dengan apa? Sama dengan endingnya. Ya kan? Sama dengan endingnya. Nah, kalau kita tidak mengoreksi, artinya apa? Kalau kita tidak mengkoreksi, artinya ya total akumulasi kesalahan pencatatan itu kalau dampaknya terhadap net income cuma 26 juta. Artinya apa? Artinya ini sudah tercounterbalance ya. Minus 24 ya, ditambah dengan 42, ditambah dengan minus 44 ya. Artinya yang tahun-tahun sebelumnya yang 24 juta ini udah hilang pengaruhnya sampai 2019 ya. Dan yang 18 juta over di 2019 ini hilang kalau kita tidak melakukan koreksi di 2020 ya. Kalau kita tidak melakukan koreksi di 2020 maka sisanya adalah 26 juta.
Nah, gitu ya. Nah, seperti itu ya. Sisanya adalah 26 juta. Ini adalah understatement dari NI. Akibat yang mana? Akibat yang si adanya understatement di 2020. Nah, kita lihat nih, kalau gitu apakah yang 2018, 2019 itu tercounterbalance, Pak? Gitu ya. Jawabannya iya. 2018 tercounterbalance di 2019, kita udah buktikan ya. Jadi sekali lagi, ini terbuktikan ketika 2018 tercounterbalance di 2019. An overstatement ending inventory 2019 tercounterbalance di 2020 ya, kalau tidak diapa-apain. Ya, dan nanti 2020 akan tercounterbalance di 2021 ya, kalau dia tidak diapa-apain. Jadi seperti itu, ini sudah membuktikan alurnya bahwa memang kalau ada masalah di overstatement ending inventory, ternyata ke depannya pun akan tercounterbalance ya. Oke, nah sekarang kita lihat nih, kalau kita ingin lihat efeknya gitu ya, berarti kita tinggal lihat aja NI-nya ya. Nah, kalau kan kita ingin melakukan koreksi di 2020. Nah, ini saya tandai nih, belum tutup buku ya. Karena belum tutup buku, maka apa namanya, kita harus memperhitungkan period adjustment lah kayak gitu ya. Kita lihat period adjustment-nya, dampak terhadap net income-nya gimana nih, kesalahan dimulai dari yang mana? Dari yang 2018, berarti dampak terhadap net income adalah minus 24 juta. 2019 dampak terhadap net income adalah 42 juta gitu ya. Ya udah, berarti berapa selisihnya antara sampai dengan 2018 sampai dengan 2019 akumulasinya berapa gitu ya. Nah, akumulasi itulah yang nanti akan kita apa namanya, kita koreksi gitu ya. Ke bawah ya. Ke bawah dikit ya. Oke. Ini tapi ini 2019 ya. Nah, kalau kita sum gitu ya, total akumulasi kesalahannya itu berapa sih? Ya Allah. Oke, koma ini oke deh, save ya. Berarti ini lihat nih, dia ada over ya. Over 18 juta. Nah, inilah over 18 juta inilah yang nanti akan kita koreksi kalau 2020 belum tutup buku. Gitu maksudnya ya. Oke, nah gimana sih mau koreksinya? Nah, ini tinggal ya udah, karena masih ada sisa saldo NI, sisa saldo NI sebesar 18 juta yang over ya total akumulasinya, maka ya tinggal dikoreksi gitu ya, dikoreksi ke sini. Karena ini over berarti tinggal ditaruh di debit. Nah, 18 juta ya. Nah, kita lihat yang 2020 berapa efek terhadap net income-nya. Efek terhadap net income-nya adalah 44 juta ya. Nah, berarti ini kan under. Berarti kalau net income-nya under harus ditambahin ya, ditaruh sorry. Karena belum tertutup ya, maaf ya. Belum ditutup berarti salah ngelihat nih gue nih. Nah, di sini ya, karena belum ditutup gitu ya, maka lihatnya yang ini nih, yang COGS-nya ya. COGS-nya kan over ya. Kalau COGS-nya over, berarti kita tinggal turunin, ditaruh di kredit. Nah, gitu ya. Nah, baru sisanya pada apa? Ya sisanya yang understatement ini ya, 26 juta ya, yang ini ya, yang ending inventory. Kan under berarti harus agar benar harus ditambahin ditaruh di debit. Nah, gitu ya. Oke. Terjawab sudah. Terbuktikan ya bahwa ternyata memang tercounter balance ya. Ya, thank you buat yang udah bantu Mutiara sama Mbak Its ya. Iya, kesalahan saya tadi cuman saya nggak melihat yang net income-nya ini. Iya, ini fractionize ya, harus diakumulasikan dulu ya. Thank you Mutiara ya udah membantu ya melihat celahnya. Sip. Jadi seperti itu Mas ya. Kalau kita jembrengin ternyata terbukti bahwa itu real counterbalance. Udah beres? Sip. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau terbukti ya.